habis berdoa bersama, nanti kan Bu Nindi mute. Nah, nanti jangan dibuka dulu ya, kecuali kalau Bu Nindi bertanya atau Bu Nindi minta untuk membuka mute-nya. Oke, siap ya? Nah, kita awali. Oke, pintar. Nah, kita awali Zoom pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Jika berdoa, tangan di atas kepala menunduk, doa kepada Allah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa belajar. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon dilapangkan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Ikrar bina insani al-awalu Allahumma Allah bersamaku. Asamani Allahuna nadiri Allah Allahu syahidi Allah mempersaksikan.
Nah, alhamdulillah ya, udah kita awali dengan berdoa ya di Zoom pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa Bu Nindi mau share materinya ya. Nah, Bu Nindi mute dulu, terus nanti kalau ada pertanyaan bisa dibuka mute-nya. Oke, siap semuanya? Udah siap belajar? Oke, oke, pintar. Nah, sekarang Bu Nindi mau share materinya. Bentar ya. Kok belum ada tanda? Bentar ya, lagi proses. Masih muter-muter. Oke, ditunggu bentar ya. Udah kelihatan. Oke. Yang lain udah kelihatan juga? Udah. Oke. Si Boboy udah kelihatan. Nah, kita hari ini akan belajar tema 6, subtema 3, dan subtema 4. Tematik muatan SPDP. Nah, udah siap ya buat belajar ini ya, SPDP ya. Nah, hari ini kita akan belajar karya 3 dimensi. Nah, sambil memperhatikan materi dari Bu Nindi, sama ini ya, dibuka buku penanya. Halaman 143. Iya, pintar Mbak Khaira. Gimana? Ada gambar plastis untuk bunganya. Iya, 2C. 2C. Iya, Mbak Khaira. Ada gambar plastisin di situ, plastisin bunga. Nah, yang lain dibuka dulu ya, halaman 143. Angkanya berarti 1, 4, sama 3. 1, 4, sama 3. Udah dibuka semuanya ya? Oke. Nah, udah dibuka ya. Nah, di situ ada karya 3 dimensi. Nah, ciri-ciri karya 3 dimensi itu apa aja ya? Nah, coba kita baca bersama-sama ya, tapi mute-nya jangan dibuka. Nah, ciri-ciri karya seni 3 dimensi itu, yang pertama, memiliki panjang, memiliki lebar, dan tinggi. Yang kedua, memiliki isi dan ruang. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana Mbak Nifa? Oh, halaman 143. Halaman 143. Oh iya, Bu Nindi ulangi ya. Nah, di sini ada karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu ciri-cirinya yang pertama memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, memiliki isi dan ruang. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Nah, di buku Bu Bena coba dilihat, di situ ada karya 3 dimensi yang memiliki unsur-unsur titik, garis, bidang, bentuk, dan warna, dan memiliki tekstur. Nah, contohnya seperti ini. Bunga yang terbuat dari plastisin. Nah, itu memiliki panjang, tinggi, lebar. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada di plastisin itu. Nah, contohnya juga ada di sini, di materi yang Bu Nindi share di sini. Di sini bisa dibuat, apa ini? Bisa dibuat siput. Iya, siput. Terus sayur-sayuran. Oh iya, kemarin bikin apa aja tadi? Gajah, ular, terus apa lagi?
Aku bikin kura-kura. Wah, pinter. Bikin kura-kura. Sama buaya. Wah, sama Aku juga buaya. buat buayanya. Gajah kelinci. Wah, Bikin pinter. ular. Sama Terus? ayam. Ayam. Bebek. Oh, bebek. Komodo. Wah, banyak ya. Ada makanannya juga. Wah, pinter. Berarti, nah kemarin kita udah bikin berarti itu ya. Kayak tadi Panda, hewannya merak. ada. Wah, iya. Banyak ya. Ada merak, ada panda, ada merak. Ada apa lagi tadi? Ada bebek. Ada buah-buahan juga ya, sama ada sayur ya. Nah, ini bahan yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi itu apa aja ya? Kira-kira kalau tadi kita udah menyebutkan plastisin. Nah, plastisin. Tanah liat. Iya, plastisin. Yang pertama ada plastisin. Tadi kita udah menyebutkan contoh-contoh yang bisa dibuat dari plastisin apa aja. Nah, ini gambar kartun. Itu ada gambar apa? Burung ya? Kayak Angry Birds. Gimana? Aku ada angsa. Wah, ada angsa. Sama gajah. Wah. Sama zebra. Wah, pinter. Banyak ya. Nah, itu contoh-contohnya hewan yang bisa dibuat dari plastisin. Tadi juga bisa dibuat apa? Sama ikan, sayur. sama ubur-ubur. Wah, banyak ya. Nah, nanti Bu Nindi tunggu ya hasilnya ya. Nanti Bu Nindi tunggu hasilnya yang udah dibuat dari plastisin. Nah, kalau tadi bahannya itu yang pertama ada plastisin, nah yang kedua ada tanah liat. Tanah liat ya. Nah, contohnya yang dari tanah liat ini ada apa? Ada kerajinan gerabah ya? Iya, ada kendi. Itu adalah contoh kerajinan gerabah. Ada kendi, ada tungku. Sama ada apa lagi itu? Tungku itu yang buat ini. Halaman berapa, Bu? Ada di halaman 148. Sambil dibuka halaman 148 ya. 1, 4, 8. Nah, di situ ada bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, contohnya tadi kan udah ada plastisin, sekarang kan tanah liat ya. Dulu aku pernah ke rumah makan, terus tempat makanannya dari tanah liat. Oh, tempatnya berarti piringnya gitu ya. Nah, itu juga contoh kerajinan dari tanah liat. Nah, contohnya ini ada apa? Ada kendi. Gimana? Bikin bis dari tanah liat sama rumah sama kura-kura. Wah, banyak banget. Wah, kapan-kapan kita bikin ya dari tanah liat ya. Kayaknya seru deh. Nah, contohnya ini bisa dibuat. Wah, TKP. Yang selain Mbak Nifa yang pernah bikin kerajinan dari tanah liat siapa? Ada yang udah pernah bikin selain Mbak Nifa? Iya. Siapa itu? Mbak Ata? Oh iya, Mbak Ata udah pernah bikin apa dulu Mbak Ata? Piring. Wah, piring. Terus ada lagi selain Mbak Ata yang pernah bikin kerajinan tangan dari tanah liat? Nggak boleh. Aku nggak pernah. Oh iya, yang belum pernah berarti bisa dicoba besok ya, kapan-kapan ya. Berarti kalau pernah, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang belum pernah besok kapan-kapan bisa dicoba. Nah, tapi kemarin kita udah bikin ya dari plastisin ya. Nah, ini adalah contoh dari tanah liat. Di situ kita bisa membuat kendi, bisa membuat tungku, bisa membuat piring, bisa membuat apa mangkuk, apa? Ata? Oh iya Mbak Ata tadi udah pernah bikin piring dari tanah liat. Kalau Mbak Nifa sama apa? Coba ditanya Mbak Ata udah pernah bikin apa selain piring? Nah, oh iya, berarti yang dibuat Mbak Ata baru piring aja Mbak Nifa. Nah, selanjutnya kita bisa membuat dari kertas koran. Iya, kertas koran. Nah, ternyata kertas koran yang udah dibaca
Iya, itu bisa dibuat menjadi tempat tisu ternyata. Nah, padahal kalau koran yang udah dibaca, yang udah menumpuk, yang udah nggak terpakai, itu kan jadi barang bekas ya, udah jadi bahan bekas. Nah, kita bisa membuat kerajinan. Nah, contoh kerajinan dari koran, dari kertas koran ini, itu adalah apa? Tempat tisu. Nah, jadi itu kertasnya, korannya itu dililit, terus nanti ditempelkan di itu tempat tisunya, seperti itu. Nah, udah ada yang pernah bikin kalau dari kotak tisu? Belum. Belum? Nah, coba sambil dibuka bukunya, buku Bu Penanya halaman 164. 164. Bu. Iya, dibuka halaman 164. Yang ada gambar kotak tisu. Iya, halaman 164. 164. Udah ketemu semua? Halaman 164? Udah, Bu. Nah, pintar. Nah, di situ ada kotak tisu ya. Nah, kalau itu contohnya itu dari benang wol. Kalau contohnya dari Bu Nindi itu bisa dihias dengan kertas koran. Nah, contohnya jadi kayak gitu yang ada di buku Bu Pena itu. Jadi pertamanya, awalnya itu tuh kotak tisunya itu warnanya polos, jadi nggak ada hiasannya. Nah, jadi bisa kita hias menggunakan kertas koran atau menggunakan benang wol seperti itu. Ada yang udah pernah bikin ini kotak tisu? Kotak tisu terus dihias seperti itu? Ada yang udah pernah? Belum? Belum. Siapa? Mbak Nifa udah pernah? Mbak Nifa udah pernah bikin kotak tisunya dihias sama apa, Mbak Nifa? Hias pakai itu. Dihias pakai apa? Gimana? Oh, sama bunga. Bunganya dari bahan apa itu? Dari benang wol atau dari kertas koran atau dari apa? Benang wol. Oh iya, dari benang wol. Nah, nanti yang lain kalau pengen membuat kotak tisu terus dihias gitu bisa kapan-kapan bisa bikin pas lagi longgar waktunya bisa dibikin sama bunda atau sama kakak atau sama ayah ya. Nah, selanjutnya di sini ada kardus. Nah, kardus. Nah, ternyata kardus Kayak foto. iya jadi bingkai foto. Nah, kardus ini iya jadi dari bingkai foto. Nah, ternyata kardus yang udah nggak terpakai, yang udah jadi barang bekas itu bisa dibuat bingkai foto. Di sini ada yang udah pernah bikin bingkai foto dari kardus bekas? Pernah. Udah pernah. Wah, Waktu di sekolah. Oh, waktu di sekolah berarti Bareng sama teman-teman. Oh iya. Kelas 1. Wah, kelas 1 dulu. Wah, berarti udah pernah ya kalau kelas 1 dulu pernah bikin sama Bu Dwi ya. Nah, dulu dihiasnya pakai apa? Pas bikin ini, pas Kain bikin flanel. Oh, kain flanel. Wah, dari kain flanel terus dihias ini. Bentuk apa? Bentuk bunga atau bentuk apa? Iya? Kalau aku waktu kelas 1 aku masih bingung. Jadinya aku bikin di rumah sama bunda. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting udah pernah praktek bikin apa ini? Figura dari barang bekas, yaitu dari kardus. Nah, yang lainnya selain dari flanel, dari kain flanel, udah ada yang pernah? Aku udah. Udah pernah? Mas Dino dari bahan apa? Kain flanel. Oh, kain flanel juga. Oke. Yang lainnya oke, benang wol. Terus yang lain? Ada lagi? Berapa? Oh iya. Nah, sementara dibuka itu dulu yang kotak kardus dulu. Nah, untuk
kotak tisu dulu untuk yang ini figurannya melihat dari materi dari Bu Nindi ya. Mbak Ibu lagi tadi dia BIDW official. Nah, dulu pas bikin apa dari ini dari kardus pas bikin figurannya itu kain flanelnya dibikin apa selain bunga? Tadi Mbak Niva udah menyebutkan dibikin bunga. Terus dibikin apa lagi? Bentuk apa? Apa? Taman. Taman. Wah, berarti banyak bunganya juga ya. Yang lainnya ada nggak selain bunga? Selain bentuknya bunga? Aku udah bikin dinosaurus. Wah, bikin dinosaurus. Wah, keren. Terus yang lain lagi, ada lagi selain bunga sama Aku dinosaurus? sama Little Pony sama Barbie. Wah, sama My Little Pony sama Barbie juga. Terus yang lain ada lagi? Bikin orang sama. Wah, bikin orang. Aku Wah. juga Oh iya. bikin. Wah, pinter. Pinter-pinter Aku ya. juga tuh bikin orang. Wah, keren. Nah, pinter-pinter ya. Ini anak-anak kelas 2 Ibnu Khaldun udah pernah bikin kerajinan macem-macem. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal teknik quilling. Nah, quilling itu apa ya? Ada yang udah tahu quilling itu apa? Ada yang udah tahu? Oh iya. Tidak tahu, Bu. Oke, yang belum tahu coba diperhatikan ya. Nah, diperhatikan dulu yang ini dari Bu Nindi dulu. Yang di buku Bu Pena belum ada ya yang quillingnya ya. Aku udah pernah bikin. Nyari Oh, susah udah nggak pernah? ada. Nah, ini quilling itu atau filigree kertas adalah seni menggunakan kertas Aku udah yang pernah bikin, Bu. digulung. Wah, pinter. Nah, perhatikan dulu ya dari Bu Nindi ya. Sama Nah, Bunda. wah, pinter. Nah, jadi quilling. Bentuknya bunga kuning sama merah, ungu. Oh iya. Wah, pinter Mbak Niva udah pernah. Nah, sebentar ya Mbak Niva ya. Bu Nindi coba menjelaskan ini ya. Apa itu quilling ya? Biar teman-teman yang lain biar tahu juga. Nah, quilling atau filigree kertas adalah seni menggunakan kertas yang digulung, dibentuk, dan direkatkan bersama untuk membuat desain dekoratif. Nah, jadi paper quilling itu artinya kertas yang digulung. Nah, jadi kertas yang digulung itu bisa dibuat kerajinan atau karya seni ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ternyata bisa dibuat ini dalam bentuk bunga, dalam bentuk daun. Nah, seperti itu ternyata macam-macam ya. Padahal hanya dari kertas ya yang digulung, tapi bisa dibuat karya seni sebagus itu. Nah, tadi selain Mbak Diva udah ada yang pernah membuat paper quilling? Batang daun, oke, daun sama batang udah pernah. Yang lainnya? Yang lainnya udah pernah membuat paper quilling? Aku belum pernah, Bu. Oke. Aku belum pernah, Bu. Oh iya. Oh iya, ini sambil dibuka halaman 172. Sambil dibuka halaman 172. Nah, di situ ada langkah pembuatan quilling paper atau kertas yang digulung. Nah, di situ jadi kertasnya itu kan udah dipotong tuh. Nah, terus dibentuk seperti bunga, seperti contohnya ini yang ada di halaman 172. Halaman 172. Bu, aku pernah bikin. Aku Udah pernah bikin? Wah, bikin apa itu Mbak Kaira? Bunga. Wah, bunga juga. Selain Mbak Kaira sama Mbak Niva, ada yang udah pernah lagi membuat paper quilling? Pernah. Pernah, siapa itu? Aku juga pernah bikin rumah. Wah, bikin rumah dari ini? Dari quilling paper? Iya. Wah, pinter. Selain Mbak Niva sama ini, Mbak Kaira, ada lagi yang udah pernah bikin?
Siapa yang udah pernah bikin lagi selain Mbak Khaira sama Mbak Nita? Nah, yang belum pernah bikin berarti bisa besok kapan-kapan bisa membuat ya, bisa mempraktekkan bagaimana sih caranya membuat quilling paper itu padahal dari kertas ya, tapi bisa dibuat karya seni secantik ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal, ada soal latihan nih. Nah, coba kita ingat sambil kita ingat-ingat tadi ya materi yang udah kita bahas ya. Nah, buat soalnya ini nanti bisa ditulis, tapi kalau belum selesai nanti bisa ditulis sambil dilihat record ini Zoom-nya dari Bu Nindi. Pakai buku tulis. Iya, di buku tulis. Apa mau ditulis juga? Di tiga-tiganya, Bu. Iya, tiga-tiganya. Pertanyaannya ditulis, Bu. Oh iya, pertanyaannya bisa ditulis. Pertanyaannya boleh nggak ditulis? Iya, boleh. Nanti bisa sambil melihat ini record dari Bu Nindi, record Zoom dari Bu Nindi. Kalau enggak nanti juga Bu Nindi share juga ya. Oke, bisa. Bu Guru. Gimana? Aku sama Bunda aja. Ya udah, nanti materinya juga Bu Nindi share di grup, jadi nanti bisa dilihat juga untuk soalnya. Jadi soalnya bisa ditulis, bisa enggak. Buat jawabannya nanti yang ketinggalan menulisnya nanti bisa dibuka record Zoom-nya ya, yang dari Bu Nindi nanti juga Bu Nindi share di grup. Oke? Nah, sekarang coba kita bahas soal latihannya ya, sambil kita ingat-ingat tadi materi apa yang udah kita bahas. Nah, yang pertama, ini ada soal. Siapa yang membacakan soalnya yang pertama? Ya, coba Zeno. Oke. Sebutkan salah satu ciri-ciri karya 3 dimensi. Nah, tadi ada ciri-ciri karya 3 dimensi. Tadi apa aja ya? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Memiliki panjang. Iya, memiliki panjang. Iya, memiliki panjang, memiliki tinggi. Ada lagi? Memiliki isi dan ruang. Iya, memiliki isi dan ruang, memiliki lebar. Iya. Nah, jawabannya ada di halaman 143. Nah, sambil dibuka lagi halaman 143 di buku Bu Pena halaman 143. Yang disebutin berapa? Nah, yang disebutkan bisa 3 aja, bisa dipilih 3 aja. Nah, di situ Berapa? halaman 143, halaman 143. Bu, jawabannya dikirim. Nggak usah, buat latihan sendiri aja di rumah. Ini kita juga latihannya buat latihan bersama gitu aja, jadi bisa ditulis, bisa enggak juga enggak apa-apa. Nanti juga bisa dilihat record Zoom-nya buat mengingat-ingat lagi. Nah, tadi apa aja ciri-ciri karya 3 dimensi? Memiliki panjang, memiliki lebar, tinggi. Panjang, memiliki isi dan ruang. Iya, terus bisa dilihat dari sisi depan, belakang, dan samping. Oke, nah jadi jawabannya itu ya. Nah sekarang yang soal kedua, siapa yang membacakan untuk soalnya yang kedua? Saya, Bu. Coba Mbak Khaira. Sebutkan salah satu bahan alami untuk membuat karya seni 3 dimensi.
Tadi bahan alami yang bisa dibuat untuk karya seni 3 dimensi apa ya? Ada yang masih ingat tadi apa? Kardus. Kardus? Bahan alami enggak? Bukan. Iya, berarti iya tanah liat. Jadi bahan alaminya itu tanah liat ya. Jadi jawabannya tanah liat. Nah, Plastisin. oh iya, plastisin tadi juga bisa dibikin karya seni, tapi baca, Bu. bukan bahan alami. Oke, tadi siapa itu suaranya? Mbak Sanum ya? Nifa. Oh, Mbak Nifa. Oh iya. Coba Mbak Nifa nomor 3. Sebutkan salah satu bahan buatan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Nah, tadi bisa membuat apa aja tadi? Dari kardus, dari plastisin. Iya, benang wol juga bisa. Ada lagi Tanah tadi? liat. Tanah liat itu yang alami ya. Jadi yang alami itu tadi jawaban dari soal nomor 2. Iya, koran juga bisa. Terus tadi yang dari kertas itu tadi namanya apa? Ada yang masih ingat? Plastisin. Tadi yang dari kertas ada yang masih ingat? Membuat apa? Yang dari kertas. Iya, dari koran. kertas. Iya, dari kertas koran. Terus tadi yang kertas digulung tadi namanya apa? Ada yang masih ingat? Teknik quilling. Iya, teknik quilling. Teknik quilling. Jadi bisa membuat dari kertas menggunakan teknik quilling itu juga bisa ya. Nah, jadi jawabannya itu Plastisin bisa. gimana? Plastisin bisa dibuat apa namanya? Ini dari Tanah liat bisa. bahan buatan. Kalau tanah liat itu bahan yang alami ya. Jadi itu jawaban nomor 2. Bahan alami apa? Tadi yang tanah liat. Jadi yang bahan alami itu bahan yang dari alam, itu namanya bahan alami. Kalau yang buatan itu yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya tadi ada dari kardus, kertas, plastisi. Nah, itu contohnya. Nah, ternyata latihan soalnya udah selesai nih, udah habis. Nah, alhamdulillah kita udah belajar tentang karya seni 3 dimensi. Nah, ada yang masih bingung tentang ini materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Tidak. Oke. Nah, sekarang buat mengingat lagi, sekarang Bu Nindi mau coba mengulas lagi ya. Tadi kita udah belajar karya seni 3 dimensi. Tadi ciri-cirinya udah kita sebutkan tadi ya. Ada itu bisa memiliki lebar, tinggi, dan apa? Terus memiliki isi dan ruang. Ya, memiliki isi dan ruang. Bisa Terus dilihat depan, samping, dan belakang. belakang. Iya, ciri-cirinya itu. Nah, terus tadi kita bisa membuat karya seni dari bahan alami dan buatan. Nah, contohnya itu kita bisa membuat dari kertas, dari koran, dari kardus, nah, dari tanah liat juga. Nah, ada pertanyaan dari materi yang udah kita bahas pada pagi hari ini. Kenapa tanah liat itu bahan alami? Nah, soalnya dari alam. Nah, bahan alami itu bahan yang dari alam yang belum ada. Nah, Bu Nindi ulangi lagi ya. Kenapa tadi ada pertanyaan dari Mbak Kaira? Kenapa tanah liat itu disebut dengan bahan alami? Karena tanah liat itu dari alam, jadi tidak ada campurannya ya. Jadi belum ada campuran bahan buatan lain. Nah, itu makanya disebut dengan bahan alami. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain selain Mbak Kaira tadi?
Mbak Sanu mau bertanya? Apa? Apa? Gimana Mbak Sanu? Nggak ada suaranya Mbak Sanu? Gimana Mbak Sanu? Kok nggak ada suaranya ya Mbak Sanum ya? Nah, nanti bisa ini ya kalau ada pertanyaan. Nanti kalau ada, ya udah, nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada yang belum paham bisa WA ke Bu Nindi aja ya. Bisa wabri ke Bu Nindi kalau ada pertanyaan. Nah, gimana? Gimana Mas Sanum? Tadi ada jangkrik. Ada jangkrik. Itu aku. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Barusan Mbak Ata? Ya. Mbak Ata tanya apa? Mau tanya apa? Buahkan bahan. Bentar, ini dulu. Nah, coba diulang lagi Mbak Ata. Sambil dibuka lagi mute-nya Mbak Ata. Kenapa buku bisa buat apa aja? Kenapa buku bisa buat apa aja? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ata sebelum Bu Nindi menjawab? Enggak, Bu. Nah, kenapa buku bisa dibuat apa aja? Nah, mungkin pertanyaan dari Mbak Ata, kenapa buku bisa diisi dengan materi apa aja gitu ya? Nah, jadi emang tujuannya dari buku itu, tujuan gimana Mbak Nifa? Plastisin bahan alami atau enggak, Bu? Oh iya, kalau plastisin bahan buatan ya. Nah, Bu Nindi Bisa coba. buatan apa? Soalnya dibuat oleh manusia. Nah, soalnya campurannya banyak. Itu juga bisa bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nggak bau. Kalau beli bau. Oh iya, kalau bikin sendiri bahannya dari apa, Mbak Nifa? Bisa dari bahan alami? Aku tahu tapi lupa. Nah, mungkin ini ya tetap bisa bikin sendiri, tapi mungkin bahannya tetap buatan ya, mungkin ya. Jadi tetap dari bahan buatan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Ata tadi, kenapa buku bisa dibuat apa aja? Nah, mungkin pertanyaannya, buku kenapa bisa dibuat atau untuk materi apa aja gitu ya Mbak Ata ya? Nah, soalnya tujuan dari membuat buku itu kita bisa mengisi dengan ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Nah, contohnya kayak ini, kayak buku Bu Pena ini. Kita kan belum tahu contohnya tentang materi ini, karya seni 3 dimensi. Nah, makanya itu ditaruh di buku agar kita bisa mempelajarinya. Jadi, pengetahuan kita bisa bertambah luas, seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Aku. Apa? Coba. Ya. Kenapa penghapus bisa dihapus? Oh iya, namanya aja penghapus. Berarti penghapusnya bisa buat menghapus ya. Emang tujuannya itu ya, Mbak Nifa ya. Itu bikin sendiri atau beli, Bu? Terbuat dari apa? Oh iya, kalau penghapus itu terbuat dari ini ya. Kalau bahannya itu dari karet, jadi bisa kita karet sama apa ya? Nanti coba ya kita cari tahu bersama. Nah itu kita PR bersama. Oh iya, ini sebentar lagi mau selesai. Nah ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti bisa selesai. Udah? Kertas itu terbuat dari apa sih? Enggak. No one. Oh iya, nanti Mbak Nifa bisa ini ya, chat ke Bu Nindi aja ya. Nanti Mbak Nifa bisa chat ke Bu Nindi kalau ada pertanyaan lagi ya. Nah, sekarang kita tutup dulu ya. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah, surat Al-Asr, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil
Rabbil alamin. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau Alhamdulillah. Nah, udah selesai ya Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatannya ya. Nah, hari ini Bu Nindi tunggu ya untuk tugas proyeknya pekan ini. Nah, nanti bisa diselesaikan dulu, dirapikan dulu, terus nanti dikirim fotonya ke Bu Nindi, terus dibikin story WA. Oke, siap semuanya? Oke, siap ya? Siap. Oke, pintar semuanya. Foto yang mana? Nah, nanti fotonya itu diklik dulu ke link yang udah Bu Nindi bagi di grup. Jadi nanti ada background di fotonya itu. Di samping-sampingnya. Oke? Oke. Nah, sekian dari Bu Nindi ya. Iya, sekian dari Bu Nindi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Atta. Dadah semuanya.